Kita bersyukur saat ini kita dipertemukan kembali dalam kebaktian ini. Kita mau siapkan hati kita, sebentar kita mau berdoa dulu. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berbakti tempat ini Tuhan, dalam keadaan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Allah Roh Kudus biar Engkau senantiasa memimpin kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, keagungan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita, pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau. Haleluya berikan pada Tuhan. Harta kita itu milik Tuhan. Apapun yang kita miliki semua di sini hanyalah milik Tuhan. Mari Bapak Ibu, hanya pujian penyembahan kita itu yang bisa kita kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur boleh hidup untuk hidup kami Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan hidup kami berarti karena kami punya Engkau Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan apapun yang kami punya saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi Tuhan tangan panjangan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Kamu pakai kami lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan kerjakan hati kami, kerjakan iman kami, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan pada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak gampang Tuhan, tapi kami tahu jikalau kami bersama Engkau, hari demi hari akan mudah Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, keagungan hanya Engkau Tuhan.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Semua cita-cita amin. Haleluya. Kita memujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Glory. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory.
menjadi kekuatan buat hati kita. Kita mau katakan dalam hati kita, apapun yang terjadi dalam hidup kami, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena yang saat ini kita alami, percayalah, itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Bila doa Jabez ini boleh menjadi tauladan kita. Seorang Yabez, dia tidak siapa-siapa, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita mau belajar akan dia. Bila kita seperti dia, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Siap kami Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah menyediakan bagian yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu yang setia mengasihi Engkau, yang setia membaktikan diri, yang setia melayani Engkau. Engkau tahu keadaan kami Bapa, dan kami bersyukur atas segala apa yang ada pada kami saat ini. Kami berterima kasih karena kami diberkati, dilindungi, dan kami beruntung Tuhan. Kami juga merasa sedih melihat banyak orang berjatuhan. Sungguh Tuhan, kami beruntung hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah segala pujian, doa, dan juga pengharapan kami kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu. Urapi kami semua, singkapkan firman-Mu bagi kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kami relakan untuk Engkau bentuk Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, minggu yang lalu kita punya catatan penting yang harusnya mengubah pikiran kita, ya. Shifting our mind, ya, yang mengubah pikiran kita. Bahwa apa? Iman yang berkualitas itu tidak hanya yang beroleh pertolongan. Saya ulangi ya. Iman yang berkualitas itu bukan hanya yang beroleh pertolongan, tetapi juga yang tidak mendapat pertolongan atau mungkin belum mendapat pertolongan, tetapi tetap setia, tetap bertahan, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan. Itu juga iman yang berkualitas. Ya. Iman yang firman Tuhan katakan nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Karena sudah diuji, ya, oleh persoalan-persoalan. Nah, saudaraku, karena itu ya saya katakan bagi saudara-saudara yang selama ini Anda itu gampang-gampang menghakimi orang lain, ya. Menghakimi saudaramu, menghakimi iman mereka yang mungkin mereka itu belum ditolong atau mungkin tidak tertolong. Ya, Anda katakan imanmu di mana? Ya, saya katakan bertobatlah. Ya, janganlah kita menganggap diri kita atau iman kita lebih hebat daripada orang lain. Ya, kualitas iman seseorang itu urusannya orang itu dengan Tuhan. Ya, siapa kita kok kita bisa menilai? Ya, jangan karena engkau menerima pertolongan, engkau menerima mujizat, terus kemudian engkau berasa imanmu jauh lebih berkualitas. Belum tentu loh, saudara. Ya, andai kata engkau sendiri yang tidak mengalami pertolongan, apakah engkau akan tetap setia? Apakah engkau tidak menjadi bimbang? Apakah engkau tidak menjadi kecewa kepada Tuhan? Ya, nah karena itu saya melihat ya saudara selama beberapa bulan ini, sekarang inilah waktunya pembuktian. Ya, karena itu minggu lalu saya mengajak Anda untuk membaca Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Saudaraku di sana ya sambil kita tampilkan ya. Kalau kita lihat ayat ini ada berapa kata goncang? Ada 3 bahkan 4. Ya, satunya itu menggoncangkan, yang pertama ini sudah terjadi ketika orang Israel ada di Gunung Sinai. 3 kata goncang yang lain ini bicara soal nubuat, bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Ya, 1 kali lagi sang penulis surat Ibrani mengatakan ini ada indikasi bahwa ada perubahan yang akan digoncang. Bukan hanya bumi tapi juga langit. Ya. Dan ini saya maknai begini, ya. Saya tahu ya, next. Ayat ini sebenarnya adalah nubuat. Ya. Dan nubuat ini sebenarnya adalah pengulangan atau parafrase dari
yang ditulis di dalam kitab Nabi Hagai ya, pasal 2 ayat 6 ya, nanti Anda bisa cek itu ya. Ayat ini sebenarnya belum digenapi seperti yang dimaksudkan. Ya, kapan digenapinya? Nanti akhir zaman. Ya. Kalau Tuhan mendirikan langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, saudaraku, namun demikian kalau dikatakan itu nubuat itu selalu punya ciri, saudara. Bahwa nubuat itu bisa menemukan momentum-momentum yang membuktikan bahwa kebenarannya itu bisa terjadi. Ya. Seperti kalau kita membaca di kitab Wahyu, ya, akan turun hujan es sebesar 1 talenta. 1 talenta itu 40 kilo. Bayangkan es batu sebesar 40 kilo itu sebesar apa? Besar pasti ya. Nah itu sekarang kan kita lihat bahwa yang seperti itu bisa terjadi. Ya, di Bogor, ya, di Bandung itu sering terjadi hujan es. Ya, kemarin masuk berita lagi sekepel. Ya. Itu menunjukkan pada kita bahwa apa yang ditulis itu benar bisa terjadi. Nah, begitu pula yang tadi kita baca. Kalau dikatakan akan menggoncangkan, ya, Tuhan menggoncangkan, saudaraku. Saya melihat bahwa sekarang ini banyak orang yang sedang tergoncang, walaupun mereka menyangkal. Ya, mereka mengatakan saya tidak goncang, tapi faktanya semua tergoncang. Ya, bukan hanya jemaat atau awam, tetapi juga orang-orang yang melayani Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, menariknya kalau Anda perhatikan ayat 28, ya. Setelah ngomong goncang-goncang tadi ya, ayat 28 mengatakan ini ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Next. Jadi setelah 3 atau 4 kali kata goncang, maka dilanjutkan dengan kalimat yang beda ya. Ayat 28-nya mengatakan ya, mengucap syukur, beribadah dengan hormat dan takut. Ya. Artinya, saudaraku, kalau diomongkan tadi goncang, maka supaya kita tidak goncang, ada nasihat buat kita. Belajarlah untuk apa? 1, mengucap syukur, beribadah dengan cara hormat dan takut. Dan saya katakan ini sangat aktual dengan keadaan kita. Ya, maka mari kita bertanya pada diri kita. Aku nih mengucap syukur enggak ya? Ya, nanti kita dalam perjalanan mendengarkan firman ini nanti kita koreksi. Oh iya ya, ternyata aku enggak mengucap syukur, padahal aku masih lebih baik. Ya. Apakah kita masih ibadah? Ya toh Pak Ong, sekarang saya datang. Ya toh Pak, kan saya nih lihat di YouTube. Tapi pertanyaannya dengan cara hormat dan takut atau tidak? Ya. Nah, karena itu kita masih mengulik ya, berjaga-jaga yang ke-8 terhadap penderitaan, bagian yang ke-4. Ya. Yang intinya adalah kita mesti punya sikap yang benar menghadapi penderitaan itu. Apa sikapnya? Yaitu tetaplah bersyukur dan tetaplah berbakti dengan hormat. Ya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk meneladani tokoh yang hebat, yaitu Ayub. Yang oleh Tuhan dikatakan seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Itu yang kasih predikat Tuhan. Yang nyebut itu Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia kan bisa aja ya untuk nyenengin orang, kita sebut, wah ini bose iki apik iki wonge ya. Di hadapannya, di belakangnya bisa aja orang mengatakannya bertolak belakang. Tapi ini yang mengatakan Tuhan, ya. Nah, apa yang terjadi pada Ayub, saya anggap semua sudah tahu. Saya anggap Anda semua sudah baca. Kalau belum ya bacalah, carilah tahu, ya. Dan kita tahulah cerita Ayub ya. Pada persoalan yang pertama dia menghadapi apa sih? Dia kehilangan semua harta bendanya, lembu sapi, kambing domba, keledai, onta, semuanya hilang. Anaknya 10
mati pada hari itu juga. Ya. Lalu kemudian pada persoalan yang kedua dia mengalami sakit. Ya. Tidak tahu penyakitnya apa. Semacam borok. Ya. Nah, sekarang kita baca dulu Ayub 2 ayat 9 sampai 10 ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekarang kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Ayat 9 bersama. Istrinya berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo, kutukilah dia, lalu matilah. Jawab Ayub, kau berbicara seperti orang dungu. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Amin. Ya. Nah tadi tentu kita heran ya membaca kata kutukilah ya. Jadi istrinya ini suruh suaminya untuk mengutuki Tuhan. Ya. Dalam bahasa asli kata kutukilah ini ya. Setelah saya lihat itu bahasa aslinya memakai kata barak. Seperti nama Presiden Amerika terdahulu, Barak. Barak itu artinya memberkati secara literal. Ya, secara hurufiah artinya barak artinya to bless, memberkati. Kata barak juga berarti berlutut. Berlutut untuk apa? Untuk memberi atau berlutut juga untuk menerima. Ya. Barak juga berarti berlutut dalam artian memberi hormat. To salute. Ya, memberi penghormatan. Ya. Nah, tetapi di dalam ayat ini kata barak ini ditulis dalam bentuk eufemisme. Eufemisme itu gaya bahasa penghalusan. Ya, menghaluskan. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu, pilih kata yang lebih halus. Orang Indonesia paling seneng kan? Gaya bahasa eufemisme ini. Kalau orang Indonesia dikasih tahu harga naik, orang Indonesia akan marah. Tapi kalau orang Indonesia dikasih tahu akan ada penyesuaian harga. Oh enggak naik, cuman disesuaikan. Padahal podo ae itu. Ya. Jadi pendeknya istri Ayub ini sedang mengejek. Ya. Ayo sembayang terus. Ya. Sembayanglah terus. Ya. Nah, tetapi di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami Ayub, Ayub itu memberi jawaban yang benar. Sesuai dengan pengertiannya. Bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu atas izin. Atas sepengetahuan Tuhan. Dan harus kita sikapi, harus kita terima dengan benar. Ya. Meskipun kita yang membaca kitab Ayub, kita tahu ceritanya itu seperti apa. Ya. Bukan Tuhan yang berniat mencobai Ayub, tetapi siapa? Iblis. Dan itu diafirmasi kepada kita lewat perjanjian baru dalam surat Yakobus. Bahwa Tuhan itu tidak mencobai. Dan kalau Tuhan kasih, yang Tuhan kasih itu anugerah. Itu pemberian yang baik. Ya. Anda dapat membaca itu dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan ayat 17 ya. Mari kita baca saja ya ayat ini 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Ya. Jadi kita tahu ya
ceritanya seperti apa kita tahu. Tapi Ayub ya punya sikap yang benar. Yang tadi dikatakan dalam semuanya itu Ayub tidak bersalah. Terutama oleh apa? Perkataan. Karena memang yang paling gampang salah itu salah ngomong. Ya. Dan itu betul kata firman Tuhan. Semakin kita banyak ngomong, semakin banyak salah. Ya. Nah, apa yang Ayub lakukan? Ya. Coba kita lihat sekarang Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama. 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang dia lakukan yang pertama, dia mengoyakkan jubahnya. Ini sebuah ekspresi orang sana. Jadi kalau mereka itu sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan, ya, sesuatu yang membuat mereka itu merasa, aduh, aku salah ini, ya, maka mereka itu mengoyak baju, ya, bajunya disobek, lalu cukur gundul. Ya, bukan karena mau jadi tentara, bukan karena rambutnya rontok, tapi karena mau menyatakan bahwa dia sedang berkabung, sedang bersedih, ya, merendahkan diri. Lalu dikatakan sujudlah ia dan menyembah. Ya, next. Jadi apa yang Ayub lakukan? Dia merendahkan diri. Nah, merendahkan diri ini perlu kita pahami sebagai bentuk kontemplasi. Ya, kita periksa diri kita. Ya, kenapa ya kok begini? Seorang hamba Tuhan mengatakan kalau kamu sakit, kamu mesti periksa dirimu. Pasti ada sesuatu. Saya katakan ya, bisa jadi memang seperti itu. Memang kalau kita sakit, memang sebaik-baiknya kita memeriksa diri kita. Apa ya kok saya sakit? Tetapi jangan dikenakan pada orang lain, ya. Wah sakit, berarti belum tentu, ya. Itu menghakimi lagi nanti. Ya, segala sesuatu kenakan diri sendiri aja. Ya. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Dia meneliti dirinya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan saat ini, ya cobalah kita merendahkan diri, kita teliti. Apakah kita, hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Apakah kita mengalami janji Tuhan? Kalau tidak mengalami janji, coba kita koreksi. Kenapa ya kok aku kok enggak mengalami janji ya? Kenapa kok aku kok seret ya? Ya kan janjinya apa? Kita tahu ya. Jadi kalau kita tidak hidup dalam janjinya ya kita tidak. Memang mungkin kita ngalami sesuatu pasti. Nah, saudaraku, selain merendahkan diri, dia sujud menyembah, tetap beribadah, ya, dan tetap bersyukur, ya, saudaraku. Dan syukur itu bukan hanya ketika kita sedang sembahyang, tetapi juga dalam sikap hidup kita. Ya. Lawannya bersyukur apa, saudaraku? Bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut kan tidak kita lakukan pada waktu berdoa kan? Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi bersyukur bukan hanya pada waktu sedang doa aja, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi habis amin, ngedumel. Ya. Coba kita renungkan sejenak ya. Apa yang dialami Ayub itu luar biasa. Semua hartanya habis. Semua anaknya mati pada hari itu juga. Harta kita belum habis. Baru mungkin gaji kita dipotong.
Tapi kita tuh mungkin sudah ngedumel ya. Mungkin sudah pasang status sih. Kerjane tetep gajine dipotong. Ya. Kadang-kadang orang kalau ngedumel tuh enggak sadar ya dipasang di status. Enggak tahu mungkin memang dimaksudkan supaya dibaca atasannya atau gimana ya. Cuman kalau saya merenungkan itu, nek atasan saya baca kayak gitu, enggak enak. Ya. Masih bejo aku ndak dipreike, ndak dipecat. Ya, saudaraku. Jadi mungkin seandainya ada di antara kita yang gaji dipotong ya jangan ngedumel lah, sorry. Masih untung loh, masih banyak yang lain dipecat malah. Ya, dan sekarang nyari kerjaan sulit, banyak orang cari kerjaan sekarang. Ya, saudaraku. Kita belum itu, tidak ada seujung kuku. Ya, dia kehilangan semuanya dan dia berkata apa? Dengan telanjang aku lahir keluar dari kandungan ibu. Nanti aku mati juga telanjang. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, dia tetap bersyukur. Ya, tetap mengucap syukur. Ya, coba sekarang kita membaca ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersama kita baca 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kalau belum dikoreksi Alkitabnya, kata bagi itu dicoret tipis, gantilah dengan kata dari. Supaya lebih bunyi gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus dari kamu. Kita yang percaya Tuhan Yesus itu diharapkan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ayat ini sudah berkali-kali saya sampaikan, sudah berkali-kali kita baca. Tapi seperti Pancasila, kadang-kadang orang bisa lupa. Sila keempat, nah kalau saya tes ini mungkin ada yang tidak bisa. Ya. Tapi ya itu fakta, kita kadang lupa, ya. Jangankan Anda, kadang-kadang saya juga lupa, gitu ya. Oh iya, bersyukur ya. Jadi memang betul Tuhan katakan, engkau mesti memperkatakan itu berulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Ya, perlu kita ulang-ulang. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dan ini perlu latihan. Ya, membiasakan diri untuk mengucap syukur. Ya, apa yang kita sering katakan atau kita lakukan itu terus jadi kebiasaan. Gitu. Ya, jadi kalau kita biasa mengatakan sesuatu, ya itu nanti menjadi perbendaharaan di dalam hidup kita. Nah, selain mengucap syukur, apa yang perlu kita lakukan? Seperti Ayub tadi, dia sujud menyembah. Ya, nah saya ingin mengajak Anda untuk membicarakan ayat ini. Ibrani 10 ayat 25. Beberapa waktu yang lalu istri saya itu bertanya, berarti ayat itu sudah tidak relevan ya? Menurut Anda relevan enggak? Coba kita baca dulu ya. Ibrani 10 ayat 25. Bersama 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya. Ayat ini masih relevan enggak? Kenapa istri saya mengatakan berarti ayat itu tidak relevan? Karena saya mengatakan begini, Mam, kita ini ibadah online ini sepertinya akan terus nih. Karena kita itu belum tahu loh COVID ini selesai kapan. Ya. Ada orang mengatakan, oh nanti akhir tahun. Ada yang mengatakan, oh nanti kalau ada vaksin. Ya. Nah, selain masalah COVID-nya sendiri, masalahnya adalah apa? Setelah sekian lama kita ini tidak ibadah langsung, melainkan online, terutama Anda yang ada di rumah ya. Ya.
Anda terlanjur nyaman dengan keadaan ini. Ya. Dan supaya Anda tahu ya, di luar negeri ya, di Eropa, bahkan di Amerika ya, di Eropa lebih dulu, mereka itu sudah meninggalkan gereja dan beralih beribadah secara online. Di Amerika mereka sudah pakai kacamata virtual, tahu ya kacamata virtual yang ditempel di sini. Jadi orang ibadah itu sudah enggak ke gereja, tapi ya di rumah aja pakai kacamata virtual di sini. Ya, angkat tangan. Nah itu yang saya pikirkan, yang itu juga saya bicarakan dengan hamba-hamba Tuhan, para senior. Tentu masih ada persoalan-persoalan lain. Ya. Nah, ayat ini masih relevan tidak? Masih. Walaupun mungkin sementara ini kita tidak dapat berkumpul on-site selalu ya, apalagi dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kita tetap harus membiasakan diri untuk tetap ibadah. Pertemuan itu lewat apa ya? Lewat online ini. Ya. Kalau ini kemudian kita tinggalkan lama-lama jadi kebiasaan. Ya. Saya membuka analisa video-video ibadah kita. Ternyata suruh ya, ketika saya buka analisa yang dibuat oleh YouTube sendiri, itu yang bertahan dari awal sampai akhir, sampai selesainya video itu cuma 25%. Sebagian sudah mandek di tengah. Kalau doa penyembahan, ya kemarin saya lihat analisanya videonya Ferry sama Angel. Itu ketika Ferry berdoa, itu yang lihat langsung drop udah. Langsung garisnya itu berhenti di situ, turun dah. Artinya apa? Artinya walaupun kami ini sudah ya, kita semua yang melayani berjerih payah yang bikin video macam-macam, itu tidak mendapatkan satu respon yang baik. Diikuti tenanan. Doanya tenanan itu, bukan itu in action. Very doa, enggak. Kemarin Ibu Darwati, ya doa penyembahan sama Ibu Lydia. Doanya beneran itu sampai nangis itu kalau Anda lihat. Tapi yang di rumah itu loh, nggak lihat itu. Ya, mari kita ibadah. Dan sangat penting untuk ibadah, istimewa dalam keadaan seperti ini. Kita nggak bisa tahan tanpa hadirat Tuhan. Karena itu saya ingin juga mengajak kita semua yang hadir maupun Anda yang ada di rumah. Kita harus mulai lebih giat ibadah. Kalau Anda masih belum mantap untuk datang berkumpul, enggak apa-apa. Tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan mulai pekan ini kita akan mulai ibadah komsel kita. Hari Rabu. Kita akan pakai aplikasi Google Meet. Nanti firman Tuhan dilayani Ferry. 15 menit aja. Nyanyi 1-2 lagu 15 menit. Setengah jam aja. Kita komsel, online, live, tatap muka. Ya, dan mari kita lakukan itu. Ya. Supaya apa? Supaya api kita tetap menyala. Supaya mezbah kita tetap menyala. Ya, kalau kita ngomongin mezbah itu kan perlu ada api. Api tentu perlu ada apa? Ada kayu, ada korbannya. Nah, kita itu perlu menyalakan api. Dengan ada api korban itu ada hadirat. Nah kalau ada hadirat ada berkat. Tadi kita nyanyi itu doa ya bes, kiranya engkau memberkati aku. Maunya diberkati tapi kebaktian males-malesan. Loh logikanya itu di mana? Ya beberapa waktu yang lalu ada meme ya. Kebaktian ndak pernah, persembahan ndak ngasih, kamu pengen masuk surga, emangnya kue punya kenalan orang dalam di sana? Ya, mungkin Anda pernah lihat meme itu ya. Saya itu lihat kayak gitu ya, geli. Saya itu ndak tegel naruh-naruh kayak gitu di grup ya. Tapi itu benar loh itu. Kita ini tidak membaktikan diri, melayani juga emoh. Kok pengennya diberkati?
Itu orang Tionghoa bilang tidak masuk di akal, tidak masuk di hati. Bahasa Hokianya mbocengli. Ya. Mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita. Ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Rasakan cintanya Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Betapa hatiku berterima kasih. Feel. Rasakan. Feel it. Feel His love. Cintanya itu dinyatakan dengan datang ke dunia. Dengan mati buat kita. Dan cintanya dinyatakan dengan memelihara kita setiap hari. Apa yang bisa kita kasih? Kita hanya bisa kasih hidup kita yang sebenarnya miliknya juga. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahkan. Mari kita angkat tangan kita. Jiwa dan ragaku mari kita buat komitmen kita dengan Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, baktikan dirimu pada Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, hiduplah dalam perjanjian. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Yes, biar kita menjadi alat Tuhan, alat yang memuliakan namanya. Hanya ini persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku
mempersembahkan dirimu, hidupmu. Mari buat komitmen baru dengan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Bersyukur. Bisakah kita bersyukur dalam segala hal? Mari katakan kepada Tuhan, aku mau bersyukur Tuhan. Dalam segala hal. Mari minta ampun. Kalau bukan syukur yang seringkali kita ucapkan. Sungut-sungut yang kita katakan. Mari minta ampun pada Tuhan. Berbakti. Kumpul dalam pertemuan ibadah. Apakah kita masih lakukan dengan rasa hormat dan takut? Mari kita lakukan. Buat komitmen baru. Minta ampun akan segala kesalahan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami semua minta ampun kepadamu Bapa. Ampunilah segala kesalahan kami. Alih-alih bersyukur, kami seringkali justru banyak bersungut-sungut. Padahal keadaan kami masih dalam lindungan Tuhan. Kami masih sehat. Kami masih dipelihara hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami mengucap syukur. Ampuni kami juga Tuhan kalau kami bermalas-malas. Setelah sekian lama kami tidak membaktikan diri. Kami mohon ampun. Kami mau Tuhan kembali mempersembahkan diri kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang memuliakan Engkau. Kami mau hidup kami menjadi alat-Mu, alat yang memuji-muji nama-Mu. Melalui mulut kami, melalui perbuatan kami, dan melakukan apa saja supaya orang juga memuji nama-Mu. Mari Tuhan, tolong pada kami. Kami sadar Tuhan, kami perlu menyalakan api mezbah kami, supaya tetap menyala, sehingga hadirat-Mu selalu nyata, dan berkat-Mu selalu ada bersama kami. Tolong kepada kami semua. Terima kasih Bapa, menolong memberkati kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sebentar, saudara ya. Saya kasih pengumuman sedikit. Jadi mulai Rabu ini kita akan ibadah komsel. Ya, yang selama ini tidak pernah ikut komsel, yuk ikut komsel. Setengah jam aja, online. Anda tidak perlu meninggalkan rumah. Kita pakai aplikasi Google Meet. Nanti saya kasih video cara pakainya, ya, tutorialnya. Ya, saya kira itu mari kita jalankan bersama-sama. Ya, dan kita harus kejar ketertinggalan kita ya. Ada gereja-gereja mereka juga melakukan ibadah doa pagi online. Setiap pagi. Ya, coba kita belajar one step at a time, satu demi satu. Ya, kita sudah ada doa malam nih Selasa. Ya, ada komsel ini nanti Rabu, Sabtu juga ada doa malam lagi. Ya, coba kita yang ada ini kita jalani dulu. Ya. Dan
Mari kita sama-sama lakukan itu. Dan jangan berpikir, saudara, bahwa kita perlu bertahan dalam masa pandemi ini. Enggak, kita perlu membuat terobosan baru. Bukan hanya bertahan, nek bertahan ya wis nedon remote. Terima ing pandung, take it for granted, wis ngene ya wis. Tapi kita mesti membuat sesuatu yang baru, ya, terobosan. Ya. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman, ya, anak-anak Tuhan yang justru dalam keadaan pandemi ini justru malah mereka lebih diberkati, ya. Karena itu mari kita belajar, ya, dekatkan diri sama Tuhan, ya. Mari kita akhiri ibadah kita tadahkan tangan kita, dan setelah ini Anda dapat memberikan persembahan, ya. Kita doakan dulu persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa, pada akhir ibadah kami mempersembahkan segala persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan juga segala persembahan kasih persepuluhan juga yang memelihara hamba-Mu. Kami persembahkan kepada Tuhan sehingga oleh segala persembahan kami banyak orang diberkati, banyak mulut mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuliakan Engkau dengan harta kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mendoakan buat bangsa kami, negara kami, supaya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin kami sehingga dapat menuntun, memimpin bangsa kami melewati waktu-waktu yang sukar ini. Berilah keamanan, kedamaian di seluruh pelosok negeri, khususnya di tempat kami berada. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas kami. Dan Bapak Ibu saudaraku, marilah kita sekarang terima dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala apa yang kita butuhkan Bapa kita pelihara. Tuhan menyertai kita selalu. Begitu juga Roh Kudus mengingatkan, mengajar kita selalu. Dan biar damai sejahtera yang melampaui akal memelihara hidup kita seutuhnya. Terima kasih Bapak. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.